close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam.
Lanjut kelompok sini yang sudah boleh duduk. Ya, tempel ya. Terus ke bawahnya ya. Yang sudah selesai kembali ke tempat duduknya. Ayo terus maju, berdiri terus. Iya, udah semua tertempel. Udah suara-suara kalian untuk keyakinan kelas sudah tertempel. Mari kita pilih mana yang cocok untuk kita jadikan keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Oke? Anak Ibu, tadi setelah dari kalian semua mengeluarkan keyakinan kelasnya, akhirnya kita sepakati bersama, ya kan? Menjadi keyakinan kelas yang nantinya akan kalian patuhi bersama, ya kan? Sudah kita buat dengan bahasa yang positif. Oke, anak Ibu, mari kita tempelkan. Ayo lanjut, mana keyakinan kelasnya yang sudah kita sepakati? Ya, pasti ya. Ayo lanjut. Lanjut, lanjut. Lanjut terus. Yuk, terus maju, hadir. Sini, kamu di sini. Ayo, satu lagi sini tempelnya. Sini, sayang. Baiklah, sudah jadikan keyakinan kelas kita untuk kedepannya kan? Yuk kita baca yuk, apa keyakinan kelas kita? 1, datang tepat waktu. Berarti apa? Tidak boleh telat. Iya, setiap harinya harus datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan. Kebersihan kelas harus terjaga. Berarti harus apa? Iya, harus piket kelas. Kalau kita belajar dengan kelas yang bersih, nyaman tidak? Iya. Terus yang ketiga, jujur. Apa maksud jujur? Tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong dengan siapa? Dengan teman juga tidak boleh bohong. Dengan guru apalagi ya. Terus menghormati dan menghargai orang lain. Ya, harus hormat terhadap guru dan temannya. Sementang-mentang kamu dengan teman tidak boleh semena-menanya. Ya, oke. Langsung
ingin ke kamar mandi, ke toilet, harus iya, mau keluar kemana harus izin dulu, tidak boleh asal saja keluar ya. Oke, yang selanjutnya sopan santun, harus mempunyai sopan santun. Iya, berarti menandakan apa? Kita mempunyai akhlak yang baik. Dan selanjutnya yaitu jujur. Jujur sudah ya. Selanjutnya saling membantu sesama teman. Artinya apa? Bila ada teman yang sedang dalam kesusahan harus ditolong, dibantu. Misal ada teman jatuh, kita bantu. Misal ada teman lupa membawa alat tulis yang baik, iya, pinjamkan. Berarti saling membantu. Iya. Dan selanjutnya yang terakhir, memperhatikan saat guru menjelaskan. Berarti kalau ibunya sedang menjelaskan pelajaran, tidak boleh cerita sendiri. Iya, didengarkan dulu, diperhatikan dulu guru yang menjelaskan. Oke, sudah semua? Ya, siap untuk menaatinya? Iya, semangat untuk menjadi orang yang lebih baik. Semangat? Coba bagaimana yang semangatnya? Yuk, 1, 2, 3. Sudah semangat, sudah mempunyai keyakinan kelas. Baiklah, karena keyakinan kelas pada hari ini kita telah buat dan telah kita sepakati bersama, maka untuk kedepannya kita untuk siap menaati peraturan keyakinan kelas. Cukup sekian pada hari ini. Semoga kedepannya anak ibu menjadi anak-anak yang hebat. Keyakinan kelas membuat kami percaya diri. Dengan keyakinan kelas, suasana kelas menjadi nyaman. Keyakinan kelas menjadi kelas lebih baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bersama melakukan aktivitas hari ini. Dan selawat berikan salam takdirnya kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada hari ini. Hari ini saya ingin bukan sosialisasikan, tapi kita bahasanya sharing ya Bu, karena sama-sama kita dalam posisi pendidik. Saya sebagai CGP Angkatan 8, saya dalam modul 1.4 ini mendapatkan ilmu yaitu tentang budaya positif. Jadi untuk dalam modul 1.4 ini banyak ilmunya Bu, yang selama ini mungkin sudah juga kita terapkan dalam pembelajaran bersama anak-anak. Mungkin hanya sedikit kurang efektif bagaimana cara kita mengimplementasikan kepada anak. Jadi ilmu yang pertama dalam budaya positif ini yaitu nilai kedisiplinan Bapak Ibu. Nilai kedisiplinan. Kalau kita bicara nilai kedisiplinan, yang terpikir sama Bapak Ibu apa kira-kira disiplin itu? Apa Bapak Ibu? Disiplin. Iya, kita berpikirnya itu salah satunya disiplin itu adalah tepat waktu. Kalau kita mengarahkan kepada tepat waktu itu berarti tentang peraturan-peraturan ya Bapak Ibu, peraturan yang harus kita patuhi. Padahal nilai disiplin itu adalah tentang bertanggung jawabnya kita, bukan berarti tentang menaati peraturan. Kalau kita bicara menaati peraturan, berarti kita akan memikirkan sanksinya, ya kan Bapak Ibu? Sanksi bila kita contohkan saja Bapak Ibu. Kalau kita mengendarai kendaraan bermotor, berarti kita mikirnya memakai helm. Kalau kita tidak memakai helm, apa yang kita pikirkan? Iya, kita hanya memikirkan sanksinya kena tilang. Tapi apa sebenarnya dan nilai kedisiplinan itu kita katakan berarti dalam budaya positif dalam pembelajaran itu mempunyai nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Tadi kita umpamakan berarti kalau kita mengendarai sepeda motor, kita memakai helm itu untuk menakuti kena tilang. Padahal sesungguhnya itu adalah
kedisiplinan itu kita untuk kita tidak pungkiri bahwa anak-anak kita juga mematuhi kedisiplinan itu takut dengan sanksi yang diberikan, ya kan? Padahal semua itu kedisiplinan itu memiliki nilai kebajikannya. Misalnya, kita memakai helm, nilai kebajikannya apa ya? Berarti kita tetap menjaga keselamatan. Terus kalau kita memakai masker, berarti kita nilai kebajikannya iya untuk kesehatan. Nilai kebajikannya semua ada nilai-nilai. Jadi dalam modul 1.4 ini kita diterapkan untuk memiliki budaya positif di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas. Banyak yang kita kupas pada hari ini yaitu tentang nilai budaya positif. Di antaranya tadi yaitu nilai kedisiplinan dengan nilai kebajikan, ya Bapak Ibu. Baiklah. Oke Bapak Ibu, boleh duduk saling berhadapan. Saya punya permainan. Cari temannya berhadapan. Ke depan mana? Nah, ini salah satu di antara ibu mengepalkan tangannya seolah-olah tangan itu berisi sesuatu yang berharga. Yang satu membujuknya, ya. Oke, membujuknya untuk membukanya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika yang satu membujuk, yang satu mengepalkan? Yang mengepalkan seolah-olah di dalam tangan itu berisi sesuatu yang berharga. Yang satu membujuk, misalnya Ibu Fajar yang mengepal, berarti kamu yang membujuk, Bu Anda yang membujuk Bu Fajar untuk membukanya dengan berbagai cara, rayuan, bujukan atau apapun. Sekarang tinggal yang mengepalkannya akan dibuka atau tidak, ya. Saya beri waktu kira-kira 20 detik atau 30 detik dari sekarang. Iya, yang satu membujuk, yang satu mengepalkan. Dirayu, ayo seindah mungkin merayunya. Seperti itulah. Kita dalam mendidik anak kita tidak boleh memaksakan dia untuk mengikuti kita, ya. Semua itu motivasinya terlahir dari diri kita. Akankah kita buka atau tetap kita kepal? Jadi sebagai guru, apa yang dari pesan moral dari permainan ini, kita boleh kita merayunya dia, tapi kita tidak bisa merayunya apa yang ada di dalam kita. Kita tidak bisa dia untuk mengikuti kemauan kita, ya. Jadi kita itu harus berpihak kepada dia. Pembelajaran kita itu harus berpihak kepada dia. Kita tidak boleh memaksakan, ayo anak-anak ibu, kamu turuti perintah ibu seperti ini. Tidak bisa Bapak Ibu, ya. Setiap mereka misalnya ini berharga untuk dia. Mungkin saja kalau kita marahinnya tidak akan dia buka, tidak akan diberikan orang lain, kan? Karena dia punya prinsip, kalau ini punya saya, tidak akan saya berikan kepada orang lain. Jadi berarti serayuan atau apapun, sebujukan apapun, dengan mungkin kita ingin bagaimana, anak itu mempunyai prinsip dari dalamnya, motivasi dari dalamnya, ya. Semua itu tergerak dari hatinya sendiri. Selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, bukan hanya penghargaan. Jadi kalau saya tanya misal ya, saya kalau dia data dari Allah, yang mana dia ini untuk sehingga kita
itu saya tidak bisa merepresentasikan kesalahan bagi teman yang lain. Dan positif ini yang nilai bagi kita itu nilai kecil dari positif. Apa nilai bagi kita? Motivasi intrinsik dari motivasi yang terakhir dari diri sendiri. Tidak perlu, tidak ada dari orang lain. Kita berpikir saya itu salah satunya di hukuman. Setelah itu maka mendapatkan penghargaan. Tapi semua yang kita lakukan adalah menghargai diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik agar kita menjadi teladan menjawab orang lain. Bukan berarti tentang yang terakhir. Ini selanjutnya yaitu tentang berarti teori motivasinya adalah menghargai diri sendiri. Jadi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu kita bikin saya tanya kalau Bapak Ibu tiap hari itu datang ke pakai sabun. Jadi kira-kira Bapak Ibu itu kita ada indikasinya apa satu. Kalau saya tidak sepatunya, jadi sekolah kita bisa kasih berapa budaya positif dan pembelajaran itu. Kalau saya pada saya wajibkan tadi ujian apalagi kalau kita mengendarai sepeda motornya, berarti kalau pakai helm itu maka itu adalah motivasi pada diri sendiri. Ya, Bapak Ibu ya, bukan nilai-nilai apa dengan mendapatkan penghargaan. Setelah itu kita hadir dari diri sendiri. Kalau kita sudah menjadi orang yang bisa menjalankan diri, dan kita itu sudah melakukan keraguan bagi kemampuan yang lain itu ya. Kita tidak tahu sanksi yang boleh tidak mempengaruhi. Tapi kita tidak itu mengambil yang lain. Ya, misalnya misalnya tadi kita pakai helm, kita juga apa Ibu? Ya, berarti kita sedang menjaga hobi saya. Terus kalau kita pakai masker, kita selalu menjaga yang lain. Dan kesehatan. Semua mudah dari nilai diri. Jadi motivasi intrinsik kita motivasi yang terakhir dari positif tidak perlu dari orang lain. Semua itu kelakuan. Semua itu terdapat pada diri yang terjaga. Tapi semua yang lain adalah dari diri sendiri. Yaitu motivasi intrinsik agar kita menjadi teladan untuk orang lain. Oke, Bapak Ibu, ini selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu itu bukan misal ya, saya tanya kalau Bapak Ibu tiap hari itu datang Bapak Ibu, jadi kita tujuan Bapak Ibu saling bertanya pada saya punya bermain. Salah satu, kalau saya tidak padaku kepala sekolah. Ini salah satu yang kalau saya tidak tepat saya mendapat itu dari sesuatu yang berharga. Yang jelas, yang tujuannya menuju apa pikiran, motivasi, ya Bapak Ibu ya. Bukan bagaimana perasaan teman, bukan yang mendapatkan penghargaan, yang terakhir dari diri sendiri ialah di dalam paket itu berisi sesuatu yang berharga, yang sisi jalannya di sini. Dan kita itu secara itu menjadi hal yang menuju kawan lain. Pada kita tidak perlu dengan berbagai cara mempengaruhi. Kita tidak perlu untuk mengatur yang lain. Ya, misalnya kita dijaga kawan tadi ya. Ketika saya melihat kira-kira 20 detik atau 30 detik. Ini sekarang. Ya, yang satu membujuk, yang satu mengapa-apa. Timbul sendiri bagi teman yang lain. Dan seingat mungkin merayu. Itu harus mulai seperti itulah. Motivasi intrinsik, motivasi
ini selanjutnya lagu tentang teori motivasi. Apa ya dalam bahasa Jadi kalau saya tanya pada Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu kita tidak bisa menanyakan kalau siapa yang ada di jalan, kita tidak bisa. Jadi kita tidak memikirkan Bapak Ibu ya. Jadi kita itu harus lihat dulu. Kalau saya tidak tepat waktu, kepala sekolah bisa tidak boleh menangkap. Ayo kalau saya itu yang tepat waktu, kalau saya yang tidak bisa apa? Ya, setiap ada yang jelas berarti dia bukan diberikan orang lain, itu adalah motivasi dari diri saya, ya Bapak Ibu ya, bukan karena jadi berarti bukan karena saya mendapatkan penghargaan, semua itu dari diri sendiri. Iya, kalau kita sekarang jadi orang yang mau disiplin, dan kita itu sudah mampu menjadi orang yang kalau lain, ya, kita tidak perlu. Baiklah, boleh kita mengatur, tapi kita tidak mampu untuk mengatur yang lain, ya. Misalnya kita yang dalam kepala tadi, ketika teman yang melihat mana tergerak ya Bapak Ibu, ya akan merasa, oh kok bisa ya tidak tepat waktu, saya kok tidak. Pastinya Bapak Ibu, dalam diri kita itu kita inti Tuhan dasar manusia, ya tidak perlu. Di antaranya bertahan hidup. Ada dalam diri kita itu yang masa kita melakukan tujuannya hanya unsur yaitu bertahan hidup dan yang selanjutnya itu kasih sayang rasa yang diterima. Ada bagi Tuhan pemasangan dan kesenangan juga kebebasan. Baik Bapak Ibu, dalam diri kita itu kita memiliki tidak melakukan Tuhan dasar manusia. Yaitu di antaranya bertahan hidup. Ada dalam diri kita itu mengapa kita melakukan itu? Ada unsur yang membuat dan memenuhi kebutuhan yang bertahan hidup. Dan yang selanjutnya itu yaitu kasih sayang dan rasa yang diterima. Ada kebutuhan pemasaran dan kesenangan juga kebebasan. Baik Bapak Ibu, dalam diri kita itu kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu di antaranya bertahan hidup. Ada dalam diri kita berarti ada unsur yaitu bersama-sama memenuhi kebutuhan yang bertahan hidup. Dan semuanya berawal kasih sayang dan rasa yang diterima. Ada kebutuhan pemasaran dan kesenangan juga kebebasan. Baik Bapak Ibu, dalam tidak boleh itu kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu diantaranya bertahan hidup. Ada dalam diri kita itu mengapa kita melakukan itu? Ada unsur yaitu bahasa yang memenuhi kebutuhan yang bertahan hidup. Dan yang 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, yang paling ideal yaitu posisi kontrol manajer. Kita sebagai guru berperan kepada anak itu dalam mereka berbuat salah, kita mengambil langkah yaitu menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu mempunyai tahapan dan langkah-langkahnya. Sebenarnya kemarin-kemarin kita sudah menerapkan, bila ada yang bersalah sering kita panggil, kita sering bertanya ya Bapak Ibu dengan saya, tapi kita lebih sering menjaga posisi kontrol kita sebagai penghukum, sebagai pemantau. Kita lebih sering kalau pemantau itu kita lebih menanyakan, kamu tahu tidak peraturan sekolah itu bagaimana? Harusnya begini. Kita seperti itu kan Bapak Ibu. Tapi kalau dalam posisi manajer ini, kita dalam menyikapi anak bersalah, kita harus melakukan 3 tahap dan melakukan segitiga restitusi itu yaitu 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bila anak bersalah, Bapak Ibu, kita panggil dan kita mengatakan kepada mereka bahwa semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya kan Bapak Ibu? Kita sendiri saja, kita sendiri pun pernah melakukan kesalahan. Kita yakinkan pada dia
agar dia tidak dong bahwa semua manusia itu terlalu melakukan kesalahan. Setelah kita yakinkan kepada dia, langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Apa itu? Dengan cara kita tanya kepada murid, apa alasan dia berbuat salah tadi? Apa berbuat, misalnya contohnya saja, saya kemarin ada melakukan tindakan segitiga restitusi, yaitu salah satu murid saya bermain mobil-mobilan di dalam kelas saat saya menjelaskan jam pelajaran. Jadi ketika saya panggil, ketika saya sudah melakukan dengan segitiga restitusi ini, pertama stabilkan identitas, dan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Dia menjawab ketika saya tanya apa alasan kamu melakukan kesalahan itu, karena dia merasa bosan di dalam kelas. Jadi itu memenuhi kebutuhan kesenangannya dia tadi, Bapak Ibu. Kita harus mengetahui apa alasan dia tadi berbuat itu. Setelah kita sudah validasi tindakan yang salah, sudah kita ketahui, maka langkah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Tadi kita telah membuat keyakinan kelas kan Bapak Ibu. Setelah kita buat bersama-sama, kita sepakati bersama anak murid, maka langkah dalam menanyakan keyakinan kelas, kita tanya kepada anak, apa sesungguhnya yang ada keyakinan kelas yang kamu langgar? Dengan sendirinya mereka akan menjawab, mungkin saya mengganggu ketenangan teman dalam belajar, ya kan Bapak Ibu? Jadi setelah kita sudah melakukan semuanya, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan itu, maka dia akan muncul. Kita tanya setelah dia mengetahui dari keyakinan itu. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah sedikit sharing ilmu dari pendidikan calon guru penggerak saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita sama-sama menerapkan kepada anak didik kita, dapat kita implementasikan di kelas juga. Semoga hari ini mendapat keberkahan dari Allah. Cukup sekian acara hari ini. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rahmadani SPDI. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Triwulandari yang mana telah memberikan sharing ilmunya untuk keyakinan kelas. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Triwulandari dapat diterapkan kepada anak-anak kami, terutama anak-anak bisa mewujudkan sikap kejujuran dan tanggung jawabnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.